Haji Nur Durya bin Said yang lahir pada hari Jumat tahun 1873, akrab disebut dengan nama Mbah Nur Walangsanga, adalah sosok penuh semangat dalam menuntut ilmu, giat beribadah, hidup zuhud dan sederhana. Beliau juga dikenal haus mencari ilmu pada guru-guru yang memiliki ketersambungan sanad keilmuan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Spiritualitas Mbah Nur sangat nyata, sholat berjamaah tak pernah beliau tinggal. Kebersahajaan hidupnya tercermin dari tempat tinggalnya sederhana di pinggir sungai. Dan, sepeninggal Mbah Nur, tempat tinggal yang sekaligus merupakan lokasi makamnya selalu ramai dikunjungi para peziarah. Rasa ingin tahu yang besar, menjadikan Nur Durya kecil memiliki semangat menuntut ilmu. Banyak guru dan kiai didatangi sekadar untuk menimba ilmu kehidupan. Beberapa guru-gurunya adalah Kiai Muslim, Benda Kerep Cirebon, Kiai Kaukab bin Kiai Muslim, Benda Kerep Cirebon, Kiai Wahmuka, Kiai Jami Banyumundang, dan Kiai Dahlan Purbalingga. Semangat belajar terus dilakukan. Berguru atau nyantri terus dilakukan Mbah Nur meski telah berkeluarga. Berguru kepada Syaikh Armia Cikura Tegal, dan Kiai Said bin Syaikh Armia Giren Talang Tegal. Dari ilmu yang didapatkan, bagi Mbah Nur tidak berhenti sebagai ilmu, namun mewujud pada tindakan untuk mengamalkannya. Seperti dikisahkan, pada akhir tahun 1960-an Kiai Haji Anas Nur pernah matur kepada ayahnya Mbah Nur Fatoni Kersan, untuk pergi ke Pemalang, sowan kepada Mbah Nur Walangsanga Moga. Saat itu Mbah Nur Walangsanga belum banyak dikenal kalangan masyarakat luas. Mbah Nur Kersan mengatakan kepada anaknya, "Nur Durya iku ijek enom tapi wes dadi wali, omahe nggon tengah sawah, pinggire kali, Nur Durya itu masih muda tetapi sudah jadi wali Allah. Rumahnya di tengah sawah dan pinggir sungai." Nyantri sebagai proses belajar dan mengamalkannya menjadikan Mbah Nur Walangsanga sebagai pribadi yang memiliki dasar spiritualitas tinggi dan dalam tradisi Islam disebut sebagai sufi. Dan, terdapat beberapa kiai sufi yang dianugerahi oleh Allah kemampuan lebih, sebagaimana kemampuan membaca sesuatu sebelum terjadi atau melihat hal-hal gaib. Mbah Nur Walangsanga adalah salah satunya. Karomah yang dimilikinya seperti weruh sadurunge winarah tahu sebelum peristiwa terjadi, melihat yang tersurat dari yang tersirat. Sholat berjamaah selalu dilakukan oleh Mbah Nur semenjak kecil, demikian hal tersebut diajarkan oleh orang tuanya. Bahkan, Mbah Nur kecil saat menggembalakan kerbau milik salah satu warga desa Walangsanga. Bila berkumandang azan maka beliau bergegas menuju masjid untuk salat berjamaah. Selain sholat berjamaah, Mbah Nur juga selalu menjaga wudunya. Kisah yang beredar di masyarakat, bahwa Mbah Nur selalu melaksanakan salat subuh dengan menggunakan wudu sholat isya. Hal ini menandakan bahwa setiap malam beliau tidak pernah tidur, namun beliau bermunajat dan mendoakan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Hingga wafatnya Mbah Nur tak pernah tinggal salat berjamaah satu kali pun. Mbah Nur Durya bin Said wafat pada 9 Jumadil Awal 1409 Hijriyah atau pada tanggal 17 Desember tahun 1988. Kepergiannya diiringi mendung dan hujan deras selama 3 hari berturut-turut di sekitar wilayah Moga, dan ditandai dengan sebuah pohon besar di hutan cempaka wulung roboh. Kalau berbicara sosok waliullah dan ulama, yang zuhud dan penuh karismatik pasti tak lepas dari sosok beliau si Mbah Kiai Haji Nur Durya bin Said. Beliau adalah kiai yang sangat zuhud, dan hidup di pinggir sungai di daerah Walangsanga Moga Pemalang, Jawa Tengah. Berikut adalah sepenggal dan cerita tentang karomah-karomah beliau. 1. Menyelamatkan santrinya yang sowan ketika banjir bandang datang. Ada seorang santrinya Mbah Nur Moga dari desa Kangkung Meranggen, Jawa Tengah yaitu Kiai Haji Abdul Muid Elko yang sangat takdim dan patuh terhadap dawuh-dawuhnya Mbah Nur Moga, dan setelah wafat pun beliau Kiai Haji Abdul Muid setiap tahun pasti ke sana untuk mengkahuli gurunya itu. Di suatu tahun kira-kira tahun 2011-an lampau, ketika selesai bersirah dan ingin pulang, tidak tahu kenapa mobil bisnya macet dan tidak bisa jalan dan diperbaiki sampai jam 3 malam tetap gak bisa nyala mobilnya.
Kemudian Kiai Haji Abdul Muid memutuskan untuk bermalam di makamnya Mbah Nur. Anehnya tanpa diapa-apakan, paginya mobil itu bisa menyala sendiri, dan ketika sampai di Pemalang kota, ternyata tadi malam ada bencana banjir besar, bahkan air banjir bandang itu katanya warga sampai berwarna hitam. Bahkan, yang diakibatkan dari banjir bandang semalam yaitu putusnya jembatan Comal Pemalang karena diakibatkan banjir tadi malam. Semenjak itu dengan kejadian mobil yang mogok tanpa adanya masalah itu bisa disimpulkan, bahwa Mbah Nur Moga tidak mengizinkan santri kesayangannya pulang karena tidak ingin santrinya yang baru saja sowan itu kena musibah di perjalanan pulangnya. Cerita ini dikutip dari rombongan peziarah Haul Mbah Nur Moga dari Desa Kangkung Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak. 2. Modal perjalanan sowan pasti sudah dihidangkan di meja Mbah Nur Moga. Suatu saat ketika Mbah Nur Moga masih sugeng hidup, santri Mbah Nur Moga, Kiai Haji Bardi dan Kiai Haji Abdul Muid ingin sowan kepada gurunya yaitu Kiai Haji Nur Durya bin Said. Ketika itu beliau tidak punya sangu untuk ke sana, yang dipunyai hanyalah pisang yang masih di pohonnya. Lalu ditegorlah pohon pisang itu dan dijualnya untuk modal perjalanan berangkat sowan kepada gurunya Mbah Nur Moga. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mbah Nur Moga yang berada persis di bibir sungai itu, beliau kaget, karena pisang yang ditegor dari kebunnya dan dijualnya di bakul itu, ternyata sangat persis dengan pisang yang dihidangkan oleh Mbah Nur Moga kepada santrinya itu, Kiai Haji Bardi dan Kiai Haji Abdul Muid. Cerita ini dikutip dari dawuh Kiai Haji Abdul Muid saat mengkaji kitab Nashihul Ibad. 3. Ketika banjir datang, airnya mengalir miring menyingkir dari kediaman Mbah Nur. Kediamannya Mbah Nur Moga memang tidak wajar untuk keumuman manusia. Karena apa? Kediaman beliau terletak di bawah dasar sampir persis bibir sungai, yang bisa dibilang antara rumah beliau sama sungai tidak ada jarak, bahkan bisa dibilang menyatu dengan sungai. Itulah yang membuat keharismatikan Mbah Nur Moga semakin terlihat, dan kesederhanaan rumahnya yang terbuat dari bambu, gedek bahasa Jawanya itu semakin terlihat kesuhudannya beliau. Namun ada titik khawarikul adahnya dari beliau. Ketika banjir datang di sungai itu, air sungainya tidak pernah merendam rumah Mbah Nur Moga, bahkan air sungainya yang meluap itu seakan mengalir miring menghindari rumah Mbah Nur Moga yang hanya terbuat dari bambu itu. Sebesar apapun banjir yang datang, pasti airnya miring dan tidak sampai menggenangi bahkan menyentuh pintu bilik rumahnya Mbah Nur Moga. Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seseorang, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua makhluk ciptaannya untuk hormat dan takzim kepada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Inilah sepenggal kisah karomah beliau Kiai Haji Nur Durya bin Said, dari Desa Walangsangan Moga Pemalang. Semoga bermanfaat. Allahualam bishawab.